Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada? Baiklah, kita memasuki materi pengayaan pada sesi 2 ini dengan tema konsep dasar manajemen sumber daya manusia, yang dimana materi ini dapat Anda baca di perpustakaan digital yang disediakan oleh Universitas Terbuka dengan kode mata kuliah EKMA 4214, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, sebelum kita mulai, ini adalah outline dari materi konsep dasar manajemen sumber daya manusia, yang dimana akan dijelaskan tentang definisi dan tujuan manajemen sumber daya manusia, ada fungsi manajemen sumber daya manusia, proses manajemen sumber daya manusia, dan kemudian ada perencanaan sumber daya manusia, meliputi fungsi perencanaan sumber daya manusia, tujuan perencanaan sumber daya manusia, proses perencanaan sumber daya manusia, dan faktor perencanaan sumber daya manusia. Untuk konsep dasar manajemen sumber daya manusia sendiri, definisi dari manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan. Kemudian ada lagi manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi perusahaan. Adapun untuk tujuannya, yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Kemudian di sini untuk fungsi manajemen sumber daya manusia merupakan ada perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian, pengupahan, tunjangan, penilaian dan pengembangan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian ada penerapan efektivitas hubungan kerja. Kemudian untuk proses manajemen sumber daya manusia, di sini ada human resource planning, ada personal procurement, ada personal development, personal maintenance, ada personal utilization. Kemudian untuk perencanaan SDM atau human resource planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Menurut Mattis and Jackson tahun 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsinya untuk perencanaan SDM itu, yang pertama adalah bisa membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Yang kedua, merupakan perencanaan sumber daya manusia yang juga bermanfaat dalam membantu human resource agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaannya. Proses perencanaan SDM-nya mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini, menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang, menentukan perkiraan permintaan SDM, dan merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Faktornya untuk perencanaan SDM, yang pertama pertumbuhan atau growth, pentingnya untuk memikirkan dan mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan, ada perubahan atau change. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, maka usahakan agar human resource memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Dan kemudian yang ketiga ada teknologi. Pentingnya bagi human resource untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional
Perusahaan dan human resource juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan dalam mempelajari fitur atau perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.